Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Hari ini kita mempelajari mata pelajaran PPHN. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, sebaiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Amin. Baca doa selesai. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu ada pertanyaan. Ada yang tahu nggak produk pengolahan sayuran apa aja? Contohnya. Saya Bu. Kimchi, Bu. Oke, yang lain. Sauerkraut, Bu. Sauerkraut. Bisa jelasin nggak sauerkraut apa tuh? Fermentasi sawi. Kalau nggak salah. Oke, nanti kita pelajarin ya di materi di slide ya. Oke, karena udah ada yang jawab, udah ada yang tahu nih sebagian dari kalian produk apa aja yang hasil dari sayuran. Selanjutnya kita akan memasuki slide materi. Hari ini kita akan mempelajari materi pengolahan hasil sayuran. Pada umumnya, sayuran masih diperjualbelikan dalam bentuk segar. Tetapi ada pula yang beberapa produk olahan sayuran yang dapat kita temui di pasaran yaitu cabai kering atau cabai bubuk, tongcai alias lobak asin, kimchi, dan sawi asin. Namun produk tersebut masih sangat terbatas. Sayuran segar membutuhkan perlakuan yang cermat dan tepat untuk mempertahankan bahkan menambah masa kesegaran pada sayuran. Seringkali kita lihat di lapangan banyak penumpukan sayuran di masa panen. Untuk mengurangi kerugian, maka diperlukan teknologi pengolahan tepat guna. Dalam artian, sayuran tersebut dapat menjadi olahan atau produk olahan yang potensial di pasaran, sehingga dapat menguntungkan dalam segi ekonomi. Nah, pada pelajaran hari ini, berikut adalah jenis-jenis sayuran yang akan kita bahas kali ini, yaitu kubis, daun bawang, wortel, kentang, dan cabai merah. Oke, yang pertama-tama adalah kubis. Kubis adalah jenis sayuran daun. Masa simpan kubis cukup lama dibanding dengan jenis sayuran daun lainnya, namun tetap terbatas pada masa simpannya. Untuk menambah daya simpan dalam komoditi segar, maka ditekankan pada cara pengemasan dan transportasi. Dalam hal pengolahan, dapat dialternatifkan dengan cara berikut, yaitu pengeringan, fermentasi atau pengasinan, pembekuan, dan juga pengalengan. Nah, di samping ini adalah diagram alir pada proses pengolahan hasil panen kubis. Dapat kalian lihat juga ya, kalian perhatikan juga ini ada trimming, yaitu dapat juga dipisahkan menjadi makanan ternak, lalu
dikemas menjadi sayuran segar, lalu dibuat juga menjadi olahan, yaitu dengan cara buang pangkal kubis atau bagian tengah kubis, lalu dijadikan olahan beku, olahan pickle kering, pickle jadi atau ya pickle jadi, dan juga kaleng atau pengalengan. Oke, selanjutnya penanganan segar. Penanganan segar hindari perlakuan kasar karena akan menyebabkan memar pada sayuran, sehingga sayuran tersebut akan mudah membusuk. Pengemasan eceran dapat menggunakan plastik propilen atau plastik berpori, sedangkan untuk pengemasan grosir menggunakan kantong jaring. Pada sistem transportasi terdapat sistem MAC, yaitu Modified Atmosphere Container, dan CAP, Control Atmosphere Packaging, di mana sistem transportasi tersebut mempertahankan suhu rendah namun tidak sampai sayuran tersebut membeku. Selanjutnya adalah produk sayuran pickle jadi. Pickle adalah suatu produk sayuran yang dapat dilakukan oleh berbagai jenis sayuran. Ciri khas pickle adalah mempunyai rasa asam dan bau menyengat akibat fermentasi. Namun, pickle jadi tidak perlu melakukan fermentasi karena sudah diberikan asam sebagai pengganti bakteri asam laktat. Pickle jadi tidak hanya mempunyai rasa asam, namun ada pula rasa asin dan manis. Biasanya rasa asam manis adalah menjadi manisan seperti preserved wortel. Nanti kita akan membahas selanjutnya, oke? Selanjutnya adalah pickle setengah jadi. Pickle setengah jadi adalah produk olahan yang melalui proses fermentasi. Nah, proses fermentasi sayuran ini adalah fermentasi spontan. Proses fermentasi ini dengan cara penambah garam dan gula untuk memperoleh bakteri asam laktat dan juga karbon dioksida untuk memperpanjang masa simpan sayuran. Namun, pada kubis hanya menambahkan garam saja dalam proses fermentasi sayurannya. Selanjutnya, pengolahan secara pengalengan. Pengalengan merupakan cara pengolahan sayuran agar sayur tersebut awet hingga bertahun-tahun. Biasanya pengalengan sayuran produknya terdapat pada supermarket atau biasa barang-barang impor dari luar negeri dikemas dengan cara kaleng. Mengapa dapat bertahan hingga bertahun-tahun? Karena prinsip pengalengan yaitu memiliki wadah tertutup rapat dan melakukan sterilisasi melalui suhu panas. Oleh sebab itu, bakteri dari luar kaleng atau wadah tidak dapat masuk ke dalam. Untuk kalian, bila kalian mau membeli produk kaleng, harus diperhatikan dalam memilih produknya, yaitu jangan memilih kaleng yang sudah berubah bentuknya atau sudah penyok gitu. Karena bisa jadi produk tersebut sudah terkontaminasi melalui pori-pori kaleng yang sudah atau mungkin saja sudah terbuka. Selanjutnya adalah pengolahan dengan cara pengeringan. Sering kita jumpai olahan sayuran kering pada produk mie instan. Namun yang harus kita ketahui pada proses pengeringan terdapat 3 cara, yaitu freeze dryer, hot air dryer, atau pengeringan dengan udara panas. Lalu yang terakhir adalah far infrared dryer
atau pengeringan jauh dengan sinar infrared. Lalu pembekuan. Pembekuan merupakan cara mengolah sayuran pada suhu rendah. Pembekuan dapat mematikan beberapa jenis mikroba yang merugikan, sehingga produk tersebut dapat bertahan pada suhu rendah. Selanjutnya adalah jenis sayuran, yaitu bawang daun. Bawang daun adalah jenis sayuran daun sama seperti pada kubis. Namun pada akhir-akhir ini dalam komoditi ekspor banyak sekali bawang daun kering yang dikirimkan ke luar negeri. Namun bukan hanya pengeringan saja produk olahan yang dapat digunakan bawang daun, tetapi pembekuan, pickle merupakan suatu produk olahan bawang daun. Nah, di sini ada kelebihan dan juga kelemahan dari pengeringan. Kelebihan pengeringan yaitu memiliki masa simpan yang panjang dan mudah untuk pengemasan sehingga potensial untuk diekspor. Sedangkan kelemahannya adalah dengan cara pengeringan dapat beberapa unsur kandungan bawang daun yang hilang, termasuk aroma pada bawang daun. Selanjutnya adalah wortel. Wortel merupakan jenis sayuran akar. Sayuran ini terkenal akan vitamin A. Oleh sebab itu, banyak pula produk olahan wortel yaitu jus wortel, pengeringan, pembekuan, preserve, atau pengawetan dengan gula, dan juga cuka, lalu penepungan, pengalengan, dan pure. Nah, sari wortel atau jus wortel untuk mempertahankan jus wortel biasanya produsen menambahkan soda atau karbon dioksida dan juga gula untuk menambah cita rasa pada jus wortel. Selanjutnya adalah preserve wortel. Produk ini adalah pickle wortel, namun rasanya adalah manis karena menambahkan gula dan juga untuk menambahkan cita rasa dan pengawetan pada wortel. Sebelum diolah menjadi preserve, wortel diolah dengan cara di-blanching lalu maksud saya untuk mengubah tekstur dan membunuh mikroba jahat. Oke, di sini ada tepung wortel. Tepung wortel sering digunakan untuk menambah warna pada makanan. Namun dengan menambahkan tepung wortel dapat menambah kandungan vitamin A pada olahan produk. Jadi bukan hanya untuk sebagai penambah warna aja, tapi sebagai penambah vitamin A juga. Jadi ada dua fungsi. Pure wortel. Pure wortel adalah bubur wortel. Produk ini biasanya digunakan untuk menambah viskositas pada saus cabai. Untuk penyimpanannya, pure wortel disimpan pada suhu rendah yaitu 5 hingga minus 8 derajat Celcius. Selanjutnya adalah kentang. Kentang adalah jenis sayuran akar. Di antara sayuran lainnya, kentang adalah sayuran yang memiliki daya tahan yang lebih baik. Dengan cara radiasi, kentang dapat bertahan hingga berbulan-bulan. Nah, di sini ada produk olahan kentang yaitu pembuatan keripik atau chips, penepungan dried mashed potatoes, pembekuan. Pembekuan di sini maksudnya dalam bentuk kentang goreng ya. Jadi kalau kalian sering lihat di supermarket ada kentang goreng beku. Lalu yang terakhir adalah pengalengan.
Satu yaitu keripik kentang. Keripik kentang sering kita lihat juga di pasar-pasaran atau di warung-warung juga sering ada. Untuk mempertahankan warna pada kentang, dapat menambahkan natrium metabisulfit namun sesuai dengan aturan BPOM. Lalu dried mashed potatoes. Produk ini adalah produk olahan yang sering kita temui di restoran siap saji yang menjual stik daging. Untuk mempertahankan daya simpan mashed potatoes, maka ada inovasi produk mashed potatoes dalam bentuk kering. Jadi, ketika ingin diolah lagi, dapat dibasahi atau disebut juga direhidrasi. Oke, ini cabai merah. Cabai merah merupakan jenis sayuran buah yang memiliki warna merah yang khas dan mempunyai rasa pedas. Nah, di samping ini juga ada diagram tentang bagaimana cabai merah itu diolah maupun dalam bentuk segar ataupun dalam bentuk olahan. Nah, dalam bentuk segar di sini kita lihat ada dengan cara pengemasan, pelilinan. Nah, nanti pelilinan ini akan kita bahas, lalu pengeringan. Pengeringan juga termasuk olahan segar ya. Lalu ini ada yang untuk pengolahan. Pengolahan yaitu dengan cara ekstraksi, lalu pembekuan, dan juga penghancuran atau biasa disebut atau maaf ya, ini pembekuan kayaknya masuk ke yang segar deh. Lalu ini yang penghancuran. Penghancuran ini biasanya dalam bentuk bubuk atau sambal. Atau bisa juga dengan menjadikan minyak oleoresin. Oke, selanjutnya adalah cabai kering. Cabai kering sering digunakan pada produk instan dan sebagai bumbu pada pengolahan pangan. Tidak hanya sebagai bumbu, cabai juga sering sebagai campuran obat-obatan. Untuk kalian ketahui, pengolahan cabai kering tidak hanya dikeringkan begitu saja, namun menambahkan emulsi dipsol yaitu campuran K2CO3 dengan konsentrasi 2,5%, lalu minyak kelapa 1%, lalu gum acacia 0,1%, lalu BHA 0,001%, dan air 9,4%. Warna merah pada cabai dapat dipertahankan dengan blanching dalam air panas yang mengandung 0,2% kalium metabisulfit selama 6 menit. Lalu di sini ada pelilinan cabai. Pelilinan cabai yaitu pengawetan cabai dengan cara melapisi cabai dengan lilin yang food grade. Lilin tersebut biasa disebut dengan edible film. Bahan yang digunakan untuk edible film yaitu biopolimer yang mengandung protein, karbohidrat, lipid, dan campuran lainnya. Oke, yang terakhir adalah oleoresin cabai merah. Oleoresin cabai merah terbuat dari cabai yang diolah hingga mengeluarkan minyak pada cabai tersebut. Minyak oleoresin cabai merah dapat juga digunakan dalam pembuatan koyo. Nah, tadi kita sudah bahas ya, cabai kering dapat juga digunakan dalam pembuatan koyo. Nah,
Pembuatan minyak oleoresin, cabai merah, membutuhkan peralatan yang cukup mahal, maka harga di pasaran pun cukup tinggi. Nah, alternatifnya, minyak oleoresin dapat juga diolah dari cabai bubuk, namun hasilnya kurang maksimal dari segi kepedasan dan juga warna. Oke anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Ibu juga sudah mengirimkan tugas yaitu soal latihan mengenai pengolahan hasil sayuran. Ibu juga sudah mengirimkan jurnal penelitian dan video pada masing-masing produk olahan sayuran di GCR. Nah, kalian silakan simak setelah pembelajaran ya untuk melihat video dan juga jurnal penelitiannya. Kalian pahami aja tuh, atau misalkan kalau ada yang bertanya-tanya mengenai video atau jurnal penelitian, bisa hubungi Ibu lewat WhatsApp ya. Lalu untuk tugasnya paling lambat dikumpulkan jam 10.30. Berarti Ibu kasih kalian waktu mengerjakan soal selama 1 jam 15 menit. Boleh bekerja sama, namun hasil jawabannya tidak boleh sama ya. Oke, karena kita sudah mempelajari materi hari ini, ada dari kalian yang ingin menyimpulkan apa aja materi yang kita sudah pelajari? Atau ada pertanyaan gitu? Saya, Bu. Oke. Yang dimaksud dengan MAC atau Modified Atmosphere Container apa ya, Bu? Oke, Modified Atmosphere Container adalah di mana suatu packaging berbentuk wadah, lalu wadah tersebut dimodifikasi. Yang dimodifikasi adalah atmosfernya. Lalu dalam wadah tersebut kita mempertahankan suhu yang ada di suhu yang sudah ditentukan. Jadi dalam wadah tersebut tidak begitu beku, namun dalam keadaan dingin. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya pengen bertanya. Oke, boleh. Boleh, Rizal. Fungsi tepung wortel selain sebagai pewarna makanan apa ya, Bu? Oke. Tepung wortel selain sebagai pewarna makanan, tepung wortel juga berfungsi sebagai penambah antioksidan atau penambah vitamin A. Jadi misalkan nih kalau kalian ingin membuat bolu tapi ingin menambahkan kandungan vitamin A, kalian juga bisa menggunakan tepung wortel sebagai penambah kandungan vitamin A tersebut gitu pada adonan si bolunya gitu. Oke. Ada yang mau menyimpulkan nggak untuk materi hari ini? Saya, Bu. Oke, boleh. Menurut apa yang saya catat di materi ini, pengolahan hasil sayuran ada 2 jenis, yaitu pertama pengolahan sayuran segar, yang kedua olahan sayuran. Pengolahan sayuran segar harus memperhatikan pengemasan pada sayuran tanpa mengolah sayuran lebih lanjut, namun tetap melewati cleaning dan sortasi. Sedangkan olahan sayuran mengolah sayuran bertujuan agar mudah disimpan dan diolah lebih lanjut. Terima kasih Ahmad Ramadan Diarja sudah memaparkan kesimpulan materi PPHN hari ini. Kesimpulannya singkat dan jelas. Terima kasih yang sudah hadir untuk kelas PPHN hari ini.
Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.